Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kalau Bang Zuma nggak percaya, waktu yang akan membuktikan nanti. Karena kalau Bang Zuma pernah dengar ini nggak? Pernah dengar New World Order atau One World Order, suatu tatanan dunia baru dan satu agama dunia, yang dimana tahun 2020 itu kemarin pemuka-pemuka tokoh agama dunia itu sudah ketemu semuanya, mulai dari Paus sampai dengan pemimpin-pemimpin tokoh agama dari Yahudi, Islam dan lain-lain di KTT 20 apa berapa gitu tahun 2020. Pernah dengar nggak? Dan mereka mencanangkan bahwa we serve the same God, artinya kita menyembah Tuhan yang sama. Itu yang disebut kalau di saya belajarnya bahwa itu adalah one world religion, jadi suatu agama dunia baru, nanti semua agama nanti akan dipersatukan menjadi satu gitu. Ya, itu saya udah sampai pada kesimpulan. Saya berbicara berdasarkan data aja. Tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap. Bang Zuma, saya boleh bertanya nggak Bang Zuma? Boleh. Kalau menurut Bang Zuma, Islam dan agama-agama yang lain apakah menyembah Tuhan yang sama? Kalau Islam Yahudi dalam arti kata jangan sampai seluruh agama. Maksud saya seluruh agama. Enggak kan? Iya, betul. Saya setuju. Enggak. Saya setuju. Kalau para nabi menyembah Tuhan yang sama. Tapi kalau Kristen dengan Islam jelas beda tuh sembahannya. Kristen menyembah makhluk, Islam menyembah Khalik. Berbeda itu. Berbeda kita kawan. Iya, nggak apa-apa Bang. Kalau pemahaman saya juga tidak menyembah makhluk, saya juga menyembah Tuhan. Ya, Sang Pencipta langit dan bumi. Cuman Pencipta langit dan bumi itu pernah menjelma menjadi manusia. Nah, ini penyakitnya itu di situ, saudara. Penyakitnya itu di situ. Gimana, makanya Bang? Yesus mengusir kalian karena kalian itu tidak mengajarkan ajaran Yesus. Yesus mengatakan apa, saudara? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina di kerajaan langit. Kata Yesus loh itu. Artinya ketika Yesus mengajarkan Taurat, Yesus menekankan tiada Tuhan selain Hashem. Oke. Saya percaya Yesus tunggu. Iya, siap. Yesus duduk sebagai apa di situ? Ketika Yesus berkata, tidak ada Tuhan selain Hashem, tidak ada Tuhan selain Yod-Heh-Vav-Heh, tidak ada Tuhan selain Elohim. Yesus mendudukkan dirinya sebagai apa? Ya, sebagai ayolah kawan. Ya, ayolah kawan. Ayolah, berpikirlah rasional. Kalau Yesus Anda sebut anak sama dengan hamba. Anak-anak Tuhan sama dengan hamba-hamba Tuhan. Selesai sudah. Kalau Anda mengatakan Yesus mendudukkan dirinya sebagai anak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dimaksudkan anak tunggal yang dimaksudkan Elohim itu artinya the begotten son, artinya anak tunggal Elohim, Bang. Gitu. Jadi anak di sini, saudara, orang-orang Yahudi yang taat itu semuanya disebut sebagai anak-anak Tuhan. Anak itu artinya hamba. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2:36, atau Anda lihat di dalam cek. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba Tuhan yang suci. Yesus itu hamba suci. Jadi anak itu sama dengan hamba. Amsal 3 nomor 11-12. Yang disebut Bapa adalah, kenapa Tuhan disebut Bapa? Karena Bapa membimbing hambanya seibarat ayah membimbing anaknya. Gugur sudah, itu udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Anda mengatakan Yesus mendudukkan dirinya sebagai anak, selesai sudah. Kenapa? Bapa bukan anak, Hasem bukan anak, Yod-Heh-Vav-Heh bukan anak.
selesai bung. Makanya saya katakan adalah hasil sia-sia saja ketika Anda habiskan usia menyembah kepada anak Tuhan. Karena anak Tuhan sama dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan sama dengan ciptaan Tuhan. Aduh, selesai Anda kan? Oke, saya jawab ya Bang. Ya, Tapi ada ayat yang pertama-tama gini Bang. Bang Juma kan sepertinya hafal banget nih sama Alkitab, bahkan mungkin lebih hafal dari saya. Bang Juma pasti pernah membaca di mana Yesus Kristus itu berkata, lihatlah aku akan disalibkan dan mati dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Bang Juma pernah baca nggak ayat tersebut? Pernah, tapi itu mohon maaf, itu adalah sesuatu yang mungkin perlu saya tekankan kepada saudara. Ya. Bagaimana? Coba Anda baca Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Yesus berkata, ada tertulis di dalam Taurat Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Iya. Tapi faktanya di Taurat tidak tertulis demikian. Berarti pemberitaan yang muncul, catatan-catatan Bible yang ada di tangan kita sekarang ini diragukan keakuratannya. Kenapa? Tidak dituliskan dan tidak dihafalkan sesamaan dengan Yesus, dan penulisnya bukan murid Yesus, hanya melakukan penyelidikan sadur kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang tidak kita kenal, sehingga di dalamnya ada kebenaran, ada pembenaran, ada yang tidak benar. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ada tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana kata Yesus? Tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Buktinya sampai kiamat tinggal 2 detik tidak akan pernah ditemukan di dalam Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Berarti berita ini hoax. Coba Bible yang mengatakan itu. Kalau nggak salah ya di Mazmur itu ada. Selain di Mazmur, coba Anda bacakan. Di mana Mazmur? Saya cuma lagi nggak pegang Alkitab posisinya karena saya kan cuman Nah, itu dia. Kalau dibuka Mazmur berapa kita bukain aja, Mazmur berapa kita bukain. Saya cuma ayatnya juga lupa. Terus juga ada ayat juga di kitab Kejadian 3. Di Kejadian 3 ayat 15 nggak ada hubungannya. Saudaraku, saudara, kalau Anda berbicara mengenai Kejadian 3 nomor 15, itu berbicara tentang kita, bukan berbicara mengenai Yesus saja. Apa buktinya? Coba Anda lihat dalam Matius 4 nomor 1, nomor 2. Roh membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun oleh iblis. Inilah bunyi dari Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Hawa, istri Adam, keturunan Adam. Berarti sejak dari anaknya yang pertama sampai kiamat, anak-anak Adam itu akan bermusuhan dengan iblis. Inilah yang saya terangkan tadi di dalam Al-Quran surah Sad. Itulah yang kubacakan panjang lebar dan kuterangkan panjang lebar. Ketika kemudian Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, iblis tidak akan senang sebelum kemudian anak keturunan Adam itu tersesat seluruhnya. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah mengatakan apa? Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini kemudian menghalang-halangi manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Iblis menginginkan agar manusia itu masuk ke dalam neraka. Maka iblis mengatakan apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Ya Tuhanku, panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Fa'innaka minal muncarin. Tuhan menjawab, kamu kupanjangkan umurmu ila yaumil waqtihal maklum, sampai kepada waktunya yaitu kiamat. Fa bi izzatika la uwaqiyannahum ajma'in. Kata iblis apa saudara? Demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan semua keturunan Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadi bukan Yesus yang diceritakan di Kejadian 3:15 itu, bukan. Yang diceritakan itu kita, Anda, semua anak keturunan Adam. Karena berbicara mengenai Hawa, bukan berbicara mengenai Maria.
Cobalah kawan, jujur terhadap kebenaran, jujur. Bible sudah dipampangkan di mata kita, Al-Quran sudah kita bisa dengar dari toa yang ada di masjid. Mari saatnya menggunakan akal sehat. Iman tanpa ilmu, iman tanpa perbuatan adalah buta. Iman tanpa akal gila. Kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Iman itu adalah manifestasi yang menetes murni dari akal. Iman yang menetes dari akal adalah mendapatkan kedudukan iman yang benar. Tapi iman yang menetes tanpa akal, itu namanya iman gila. Bagaimana orang gila memakan sampah karena dia tidak mengetahui dari aspek akalnya bahwa itu adalah sampah. Dia makan, enak menurut dia. Kenapa? Akalnya mati. Anda menyembah makhluk yang digantung, yang dikubur, yang ditonjok, yang ditampar. Kenapa Anda beriman dengan pola seperti itu? Karena iman Anda tidak menetes dari tetesan kebenaran akal. Coba aja pakai akal. Masuk akal nggak Tuhan netek? Masuk akal nggak Tuhan kemudian dipotong nonotnya? Masuk akal nggak? Sementara Yesus mengatakan, kasihi Tuhanmu dengan akal. Mari kita mengasihi Yesus dengan akal. Bisa sampai kepada poin bertuhan kepada Yesus dengan akal? Tidak bisa. Paling ujung-ujungnya apa? Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% bukan Tuhan. Itu aja kan yang kalian jual. Yesus 100% manusia sama dengan bukan Tuhan. Yesus 100% Tuhan, dia memiliki keilahian. Berarti apa? Singkatnya, Yesus 100% Tuhan sekaligus Yesus 100% bukan Tuhan. Ini apa namanya kalau bukan gila? Ayo, Anda memegang pisau dan Anda mengatakan pisau ini 100% adalah pisau dan pisau ini 100% bukan mangga. Itu betul itu. Betul itu. Yesus 100% manusia dan 100% apa? Bukan Tuhan. Gitu saudara. Jadi Anda bawa Kejadian 3 mulai alamak, lemas saya mendengarkan itu. Pikir orang berilmu. Kejadian 3:15 sudah sangat jelas dikatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini Hawa, antara keturunanmu iblis dan keturunan Hawa. Bukan keturunan Maria. Kok loncat jauh kali dari Hawa ke Maria? Loncat. Kenapa itu terjadi? Karena cokologi. Kristen membentuk kemudian kerangka beriman yang justru bertentangan dengan Bible. Saya bukan menggurui, enggak, tapi saya punya mata, saya punya kuping, saya punya rasa, saya punya akal. Saya bisa membaca itu semua. Bedanya saya tak digaji, Bang. Pendeta digaji, pastor besar gajinya. Bang Suma suaranya habis. Nggak ada kopi, nggak ada teh, lapar lagi, ya kan ya? Tapi ikhlas demi keselamatan kita semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya silakan. Yang di pedalaman. Siapa di pedalaman? Keturunan Kedar. Jadi menyambung yang tadi. Ya silakan. Ya misalkan yang di Kalimantan, yang di pedalaman Papua banyak yang susah juga sih, yang di pegunungan gitu ya kan. Susah kenapa? Kita kasih bantuan, Bang. Iya susah lah, banyak lah ya kan gitu. Banyak yang bahkan ibadah aja di hutan, cuma mimbarnya pakai kayu gitu ya kan. Banyak kenapa lah yang lari ke hutan? Ya karena kan memang banyak warganya kan di sana kan tinggal di pedalaman, Bang. Kalau di daerah-daerah sana Indonesia kan luas, Bang. Kalau di kota besar enak-enak gitu, tapi kalau di pedalaman kan juga sama apa pedesaan gitu. Kenapa desanya? Ya, iya, apa namanya kan ya, ada yang belum ada listrik, ada yang apa namanya di Indonesia kan. Kalau itu kebetulan Bang Handi ini mantan pensiunan PLN, beliau kepala seksi bola dulu. Bang Handi monitor. Ya. Nanti tarik kabel Bang ke Pulau Kalimantan, Bang. Silakan. Ya, tidak ada urusan di sana itu dalam keadaan primitif, dalam keadaan apapun. Yang jelas dakwah Islam harus sampai. Kalau tidak sampai, ya mereka tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi alangkah naiknya kalau orang nggak semangat untuk fungsikan akal. Mau dia mati lampu,
apapun itu, yang jelas manusia ini wajib berakal. Bukan kayak Anda, akalnya mati. Anda udah di zaman modern, lampu terang, internet ada. Lebih parah Anda daripada orang primitif. Di sana masih berakal, Anda jelas-jelas hidup di zaman modern, akalnya mati total. Itu kira-kira perimbangannya, bro. Makasih. Oke. Jadi Bang Juma tadi menyambung Kejadian 3 ayat 15 ya, kalau dari saya. Halo? Ya bang, lanjut. Ya, jadi kalau dari saya Kejadian 3 ayat 15 itu, memang itu mengacu kepada Yesus Kristus gitu, karena Yesus Kristus itu kakinya diremukan, artinya diremukan di kayu salib. Nah, iblis itu dihancurkan kepalanya di alam roh atau di alam maut itu gitu. Ketika Yesus Kristus itu turun ke dunia orang mati. Seperti itu. Lu ngomong sebenarnya arahnya kemana sih, bro? Lu kok semakin nggak nyambung ya? Iya, tadi itu kan menyambung yang Kejadian 3 ayat 15. Kan udah diterangin tadi itu untuk kita. Iya, tapi kalau pemahaman dari kekristenan itu bukan seperti itu, Bang. Kemana? Pandangan Anda seperti apa? Iya, pandangannya itu yang tadi saya jelaskan. Jadi itu mengacu kepada pribadi Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana kakinya diremukan, disalib, dan Yesus Kristus itu turun ke dunia orang mati dan kepala iblis dihancurkan gitu. Jadi itu Tuhanmu, kakinya diremuk, itu Tuhan diremuk kakinya gitu. Iya. Kau tega meremukkan kaki Tuhan? Gimana sih? Saudara, coba perhatikan. Ucapan saudara kemudian memfitnah Yesus, kakinya diremukkan sama iblis. Yesus sendiri membantah itu, kawanku. Subhanallah. Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu, sebab iblis penguasa dunia ini datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kok Anda bisa mengatakan iblis, kaki Yesus dihantam oleh iblis? Bagaimana ini? Iya, betul, memang itu kan iblis memang tidak berkuasa sedikit pun, makanya jadi yang meremukkan kakinya siapa? Ya, prajurit Romawi itu kan waktu penyaliban. Tadi yang di Kejadian 3 nomor 15 siapa? Prajurit itu atau iblis? Ya, iblis itu merasuk kepada prajurit Romawi. Nah, inilah yang dikatakan umat Islam. Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan karena iblis tidak berkuasa atas dirinya. Nanti kalau Anda maksakan yang disalib, yang diremukkan kakinya itu Yesus, maka Anda percuma mengambil kitabnya Yahudi Kejadian 3:15 tadi, Cak Ayu. Bagaimana ini? Gelas-gelas di meja pun bingung. Anda mengatakan Kejadian 3:15 itu untuk Yesus, kepala iblis botak dihantam di dalam kubur, di alam maut, kemudian diceng sama Yesus. Tapi kakinya Yesus kemudian kakinya diremukkan oleh iblis. Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku berkata-kata. Ini sudah mulai, udah mulai ke langit. Sebab penguasa dunia ini datang, yang akan keluar nih, yang keluar dari kubur nanti nih. Penguasanya udah dilemparkan keluar. Coba Anda baca dalam Yohanes 12 nomor 31. Iblisnya dilemparkan keluar. Dari mana? Keluar dari kubur. Sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atasku. Ketika ketika Yudas dirasuki sama balok, dirasuki sama setan, tidak berkuasa atas Yesus. Ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, membuat tipu muslihat, membuat kesaksian palsu, membuat kemudian tuduhan-tuduhan, itu tidak mempan untuk Yesus, coy. Yesus orang mulia, Yesus orang suci, mustahil diganggu oleh setan.
setan diusir, dituncang sama Yesus, gudubuk, lari terbirit-birit iblisnya. Mustahil Yesus yang disalibkan. Yohanes 14:30, tidak banyak lagi aku berkata-kata denganmu. Artinya yang berkata-kata di Roma, di Galatia, di Filipi, di Markus, di Lukas, Kisah Para Rasul, itu bukan aku. Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, tidak lama lagi. Sebab penguasa dunia ini datang, yaitu iblis, penguasa maut. Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Aku dengan melenggang enak terangkat ke langit. Iblisnya apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan iblis ketika dia datang? Tak ada Yesus lagi, tak ada Nabi. Apa yang iblis lakukan? Setelah di dunia ini tak ada Nabi, Nabi Muhammad belum datang. Apa yang dilakukan oleh iblis? Apa yang dilakukan iblis? Nabi Isa terangkat, Nabi Musa terangkat, Nabi Daud, Salomo terangkat semuanya. Nabi Abraham terangkat. Nabi Muhammad belum datang. Belum datang. Sang penolong belum datang. Apa yang terjadi terhadap manusia? Sementara iblis sudah datang di bumi, dilemparkan keluar. Datang mengaku sebagai Kristus. Akulah Kristus yang kau aniaya. Pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Akulah Alfa dan Omega, sang bintang timur. Itu bang, itu yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan penguasa dunia itu datang. Coba Anda baca Matius 24. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Tanya Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus Kristus. Manusia bukan? Bukan. Kalau bukan manusia lalu siapa? Bukankah Yohanes 1:51 tadi kita sudah mengakui Yesus berkata dia anak manusia. Sementara Paulus menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus asli, tapi mengaku Kristus. Ingat pesan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku Kristus enggak? Ngaku manusia enggak? Bukan. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Kristus. Sopere orang ini. Siapa Kristus ini? Bukan manusia. Ngajarin Injil. Siapa dia? Siapa dia? Kata Yesus, waspada, akan datang penyesat ngaku Kristus. Ini yang ngaku Kristus bukan manusia, ini siapa? Itulah yang dikatakan Yesus. Tidak banyak lagi aku berkata-kata, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yesus mengatakan penguasa dunia datang dan akan menyesatkan banyak orang. Bang, apa namanya? Kalau saya kan memang bukan pendeta, saya juga bukan sama kita bang. Saya bukan apa lagi. Ya kalau Bang Juma kan ya ustadz lah ya, penceramah ya. Bukan udah juga. Biasa, udah biasa ngomong sama orang. Kalau saya memang bukan. Jadi kalau saya menyarankan kalau Bang Juma mau berbicara tentang lebih jauh, coba deh debat lintas agama, berdiskusi dengan baik dengan misalkan Bang Nursena atau misalkan saya jawab itu semua takut. Bang Nursena diajak sama Gurunda Juma debat offline takut. Atau dengan MIM juga takut. Siapa lagi? Ketua pendiri ortodok, atau dengan mungkin mungkin dengan Lina Wijaya mungkin gitu, atau mungkin dengan aduh saya pengen ketawa dulu Gurunda. Iya kan, yang lebih ini gitu. Cuman satu Pak John, cuman satu pertanyaan saya buat lu. Ini lu harus jawab. Kamu sebenarnya gejala awalnya apa lu jadi begini? Gejala awal apa coba? Gejala awal apaan tuh? Apa gejala awalnya?
Gejala awal apaan bang? Kenapa kau jadi begini? Penyebabnya apa gitu loh? Jadi begini maksudnya? Jadi Ya, keadaanmu sekarang begini, gejala awalnya apa? Iya kan karena kalau berdebat kan nggak ada habisnya ya. Saya juga besok kan mau kerja gitu, harus tidur. Jadi ya percuma juga lah, udah malam juga, tenaga juga udah mulai lemah juga ya kan, udah mulai lemes juga gitu. Gitu yang pasti memang ya saya pribadi dengan iman saya ya saya masih berpegang teguh dengan apa yang saya percayai gitu. Gitu. Kamu selama seumur hidupmu baca Bible berapa kali? Ya kurang lebih adalah 5 kalian ada sih. Oh, baru 5 kali membaca Bible selama seumur hidup. Gimana ini cuma diskusi orang kayak gini? Lu tawarin Cuma 5 Lina kali. Wijaya ke guru. Inilah yang saya sebut gejala awalnya di sini gitu loh. Ya 5 kali, 5 kali maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu kan? Lima kali maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu kan? Iya. Iya. Nah, 5 kali kau membaca itu apa yang kau dapat? Iya bahwa Yesus itu ya adalah ya Yahweh Elohim itu sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia gitu. Jadi Yahweh turun menjadi manusia gitu. Betul. Berarti nggak ada Yahweh lagi dong selama jadi manusia. Sifatnya Elohim itu atau sifat Tuhan itu kan dia kan sifatnya itu kan omnipresent. Saya kasih contoh. John, saya kasih contoh. John, saya kasih contoh. Kamu berubah jadi nyemot. Kamu masih ada nggak? Masih dong kalau saya maha kuasa. Kan kamu maha jadi hadir, nyemot. Kan kamu kalau jadi saya- nyemot. kalau saya maha kuasa dan maha hadir dan maha tahu, saya bisa hadir dimanapun dalam rupa apapun juga gitu. Itu namanya maha. Kalau saya nggak bisa berarti saya nggak maha gitu. Waktu Yesus jadi bayi, dia masih mahal nggak? Mahal lah tetap ada secara eksistensi, secara keelohimannya tetap ada di surga. Apa yang kemahakuasaan Yesus waktu bayi? Ya saya nggak tahu lah karena kan nggak ditulis di Alkitab ya kan, apa yang nggak ditulis ya saya nggak tahu. Gitu. Tapi kenapa kau tahu kalau nggak ada yang tertulis? Iya itu kan tadi kan abang kan nanya, ya kan kalau Yesus jadi bayi masih maha kuasa nggak? Ya kan saya jawab, ya masih karena. Ya alasanmu mengatakan iya. Alasanmu mengatakan iya, siapa yang kasih tahu? Iya karena saya belajar lah sifat Tuhan itu kan ada. Apa yang kau tahu dan maha hadir. Apa yang kau pelajari sehingga kamu mengatakan bayi Yesus maha kuasa? Apa yang kau pelajari? Ya karena sifat Tuhan itu maha kuasa, maha hadir dan maha tahu. Oke, kira-kira Yesus waktu bayi itu udah bisa mencari makanan sendiri atau tidak? Ya saya nggak tahu kalau itu kan saya nggak hidup di sejaman dengan Yesus Kristus. Oke, sekiranya Yesus itu waktu bayi dia butuh air susu ibunya atau dia mencari minuman lain? Saya nggak tahu bang, karena kan saya tidak ada di tempat itu. Tapi kenapa kau tahu dia maha kuasa? Ya karena sifat Tuhan pasti kita kan tahu, Tuhan itu pasti sifatnya kan transenden. Bisa nggak sifat Tuhan menjadi bayi? Ya bisa-bisa aja kalau Tuhan mau. Itu pernah terjadi. Ya 2000 tahun yang lalu kan pernah terjadi kalau di dalam iman itu bersenang. Kalau di dalam iman itu bersenang. Ini keren juga sih John. John. Ya inilah gejala awalmu bro. Di sinilah gejala awal. Makasih. John. Gua tanya satu aja. Siapa yang menciptakan tuyul second? Tuyul? Iya. Tuyul? Iya tuyul. Kalau di dalam iman Kristen tuyul itu nggak ada bang. Yang ada itu malaikat-malaikat yang memberontak dan jatuh ke dalam dosa yang dipimpin oleh Lucifer itu yang menjadi iblis. Berarti itu. Malaikat berubah menjadi tuyul. Menjadi iblis bang, menjadi malaikat. Udah kasih Ustaz Alip dulu biar Ustaz Alip kebagian. Silakan Ustaz Alip mau berbagi apa nih? Biar Ustaz Alip juga dapat suara nih. Silakan Ustaz. Oh di kapal. Di Anjungan apa di Buritan? Oh di Anjungan. Gua ada niat nggak John melihara tuyul second? Gua ada nih 300. Kang Mbak. Ngapain bang? Dosa lah bang, itu musyrik bang. Musrik kata. Ada juga kata musyrik. Banyuwa bisa ditutup. Banyuwa apa yang mau disampaikan terakhir Banyuwa ini? Tadi masih ngegantung. Ada mungkin edukasi terakhir Banyuwa, silakan.
Iya, pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar bahwa hanya orang yang berakal sehatlah yang akan mendapatkan pelajaran. Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya kata Allah, sesungguhnya kata Allah, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Al-Quran mengatakan itu. Hanya orang yang berakal sehat yang bisa mendapatkan pelajaran. Bang Juma, sebenarnya teman saya yang muslim juga banyak Bang, mau dari Muhammadiyah, NU banyak Bang, dan berteman baik sama saya, dan banyak juga sih yang nyuruh saya masuk ke agama Islam. Tapi Bang ya, saya juga pernah sih nonton Ustadz kalimat Basalamat ya, iya kalau nggak salah namanya ya. Saya pernah sih iya, saya pernah nonton dia juga gitu. Ya memang sih apa namanya, saya sih tidak mempelajari Islam dalam ya, enggak ya, cuman dari kulit luarnya aja. Tapi memang yang saya pertanyakan itu di dalam Islam itu konsep keselamatannya itu bagaimana Bang? Ya gampang. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu dan seterusnya. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, maka dia akan mendapatkan janji surga. Al-Quran surah Al-Mu'minun jelaskan, dikatakan di sana bahwasanya orang-orang yang salat khusyuk dalam salatnya, Allah katakan kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan, dari perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang berinfak, orang yang berzakat, orang yang bersedekah. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemudian kemaluannya untuk tidak berzina, illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Fa liwataga wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu yaitu berzina, maka mereka orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawati yuhafizun, serta beruntunglah orang yang memelihara salatnya. Ulaika hum warithun, mereka itulah yang orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus, yaitu mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun, orang yang salat, orang yang zakat, menjaga amanah, tidak berzina, tidak berkata bohong, tidak berdusta, khusyuk dalam salat. Ulaika hum alladzina yarithunal firdaus, mereka lah orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sekarang kalau saya minta dalil sama Anda, orang yang ibadah minggu, menyembah Yesus, menyanyi di gereja, makan babi, tidak bersunnah, kebaktian, apalagi, apakah ada jaminan surga? Dalil. Gimana Bang? Sorry Bang. Menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, Kristen, ada gak jaminan surga? Ada di surat Yohanes di mana lagi banyak pokoknya. Yohanes mana? Misalkan di Yohanes 8 kalau nggak salah, di mana dikatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadaku, yang percaya kepadaku. Sekarang yang percaya kepadaku, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Percayakah Anda ketika Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Percayakah Anda? Itu konteksnya itu. Tidak percaya. Keciduk, enggak percaya ente. Gimana? Itu konteksnya pas sebelum Yesus Kristus itu mati dan bangkit. Tidak ada konteks-kontesan, tidak ada konteks. Karena yang Anda ingin katakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa, itu ucapan oknum yang keluar dari kubur. Yang saya maksud ini Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yohanes 17:9,
Aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi Bang, besok lagi kita lanjut lagi besok. Oke Bang, terima kasih Bang.